Selamat malam teman-teman pecinta karya sastra. Semoga teman-teman selalu sehat dalam menjalani kehidupan dan tidak ribet seperti saya guys ya. Langsung saja, kali ini saya akan sedikit membahas tentang cerpen yang ada pada buku karya Zelvini Wimra dengan judul bukunya Ramuan Penangkal Kiamat. Sangat menarik ya guys ya. Judulnya saja sudah membuat kita penasaran atau bertanya-tanya, apa sih isi buku tersebut? Mari kita bahas. Terkait cerpen, cerpen merupakan salah satu karya sastra yang masih memiliki penikmat setia, unsur yang mudah dipahami dan jalan cerita yang ringan dan menarik. Sensasi dalam membaca sekali duduk membuat keanekaragaman genre semakin berkembang. Cerpen merupakan cerita pendek dengan tema yang ringan dan alur kisah yang mudah dipahami, serta penokohan yang disajikan secara sederhana dan hanya mengungkapkan cerita dalam satu kali kejadian. Membahas cerpen selalu memiliki pesan yang tersirat maupun tersurat. Selain itu, amanat tentang nilai-nilai kehidupan yang memang selalu ada dalam setiap cerpen. Seorang pengarang menciptakan suatu karya pasti memiliki inti dan pesan yang ingin disampaikan pada para pembaca. Secara tidak sadari, dunia literasi maupun pembawa peran tersendiri dalam menggerakkan suatu pesan. Nah, salah satu cerpen dalam buku 20 cerpen terbaik Indonesia, cerpen karangan Zelvini Wimra, menjadi penutup yang menarik usai ditulis di Padang tahun 2007. Cerita pendek dengan judul Bila Jumin Tersenyum ini banyak mengajarkan nilai-nilai sosial, utamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Cerpen ini mengambil setting di sebuah kampung dengan mayoritas penduduknya adalah petani yang hidup rukun dan saling gotong royong. Adalah Jumin bin Kawain, seorang tokoh agama dengan segala kesederhanaannya, menebarkan wibawa yang mendamaikan hati para jamaahnya. Jumin adalah guru ngaji sekaligus secara rutin mengisi khutbah di masjid atau di surau kampungnya. Nilai sosial begitu tercermin di dalam cerpen ini. Di antaranya adalah rasa kepedulian yang sesama yang begitu ditonjolkan. Hal ini terbukti saat Jumin dan istrinya akan memanen padi. Kemudian warga dengan sukarela membantu hingga proses panen yang seharusnya memakan waktu 2 hari itu selesai dalam waktu setengah hari. Selain itu, tercermin pula saat warga dengan sukarela menggalang dana untuk membelikan gigi palsu Jumin. Di sini Jumin kan ceritanya tuh Jumin tuh seorang ustadz atau tokoh agama ya, yang giginya ompong dalam cerpen ini. Jadi warga itu menggalang dana untuk membeli gigi palsu untuk Jumin itu. Kemudian dari sosok Jumin mengakui ketaksempurnaannya lagi dalam menyampaikan khutbah karena ini pengucapannya sedikit terganggu. Jumin secara langsung meminta maaf kepada warga yang sekaligus menjadi jamaahnya itu. Cermin nilai sosial satu lagi adalah ketika Jumin memutuskan untuk merelakan uang yang akan dibelikan gigi palsu itu demi memenuhi kebutuhan murni anaknya. Jumin merasa pendidikan anaknya lebih penting dari sekedar gigi palsu untuknya, walau dalam hati merasa sangat bersalah kepada warga yang telah susah payah menggalang dana. Tetapi hati seorang ayah pastilah lebih mementingkan apa yang terbaik untuk anaknya. Itu ya guys ya. Jadi dalam cerpen Jumin ini ada beberapa nilai sosial yang sangat bagus lah bagi kita, dari kepedulian seorang warga sampai kepedulian seorang orang tua kepada anaknya gitu. Itu ya guys ya. Cerpen-cerpen dalam Ramuan Penangkal Kiamat tidak hanya menggunakan kata-kata biasa, tetapi juga menggunakan kata-kata analogi. Kata-kata tersebut membutuhkan interpretasi dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang Minangkabau. Pembaca yang bukan orang Minangkabau atau tidak memahami adat istiadat Minangkabau barangkali akan kesulitan dalam memahami metafora-metafora tersebut, seperti yang terlihat dalam penggalan cerpen-cerpen berikut. Cerpen Madrasah Kunang-Kunang. Perbedaan tikus dan tupai sudah bisa diketahui sejak masa kecil hanya dengan memperhatikan bentuk ekornya. Kalau diperhatikan kepalanya, kita berpeluang salah duga. Selanjutnya cerpen Kopiah
kopiah yang basah. Gelar penghulu itu dijunjung tinggi ke pundaknya melalui perhelatan agung. Seekor kerbau jantan besar disembelih untuk pengukuhan gelar tersebut. Ia telah ditinggikan seranting didahulukan selangkah. Selanjutnya cerpen ramuan penangkal kiamat. Bilakah agama itu tidak murni? Lantas kotoran apa yang membuat agama itu menjadi ibarat susu sebelangga yang ditetesi nila setitik? Nila itu ada setitik. Ama itu kerap mengomel sendiri. Kata Ama itu, orang-orang telah bertekad tidak akan diizinkan satu ekor ikan di dalam pun mati tanpa alasan. Cerpen-cerpen di atas menggunakan analogi tikus dan tupai, ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Ikan mati di kolam, nilai setitik atau susu sebelangga yang bukan mencerminkan maksud sebenarnya atau metafora, melainkan metafora. Selain metafora, ramuan penangkal kiamat juga menggunakan diksi-diksi yang kental dengan nuansa agama Islam dan diksi dari bahasa Minangkabau seperti kata buya, penceramah, madrasah, pengajian, hadis, nabi, surau, berkaul, sauk, dan sebagainya itu yang tersebar pada beberapa cerpen seperti penggalan cerpen berikut. Sungguh benar apa yang kau cemaskan dulu itu. Buya mengutip sebuah hadis. Engkau berwasiat di zaman yang jauh dari Nabi. Sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, orang-orang yang mengaku umat Muhammad akan digiring ke lubang biawak. Orang-orang tiada menolak. Apakah karena orang-orang itu sedikit jumlahnya? Tidak. Ketika itu justru mereka sangat banyak. Selain bahasan mengenai tema, latar, dan bahasa, ramuan penangkal kiamat juga dapat dibahas dengan pendekatan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis khususnya linguistik kritis, melihat konflik-konflik dan permasalahan sosial yang ada dalam teks, termasuk permasalahan sosial yang ada dalam teks sastra. Linguistik kritis memandang bahasa sebagai praktik sosial melalui mana kelompok sosial atau suatu kelompok masyarakat memantapkan dan menyebarkan ideologinya. Berikut 4 kontrol kosakata dalam linguistik kritis seperti yang disampaikan Fowler dapat dilihat dalam cerpen ramuan penangkal kiamat. Cerpen ramuan penangkal kiamat, rumah berkucing lapar, dan si mas yang pendusta. Cerpen ramuan penangkal kiamat dan rumah berkucing lapar cukup menyentak dan mengejutkan. Kosakata mengontrol cerita dan membuat persepsi baru yang dapat mempengaruhi opini publik dalam kedua cerpen ini. Ramuan penangkal kiamat bukan hanya kisah ramuan tanah tebing dicampur merica dan pecahan kaca yang dibuat Amai Tuo untuk melindungi Amai gaib, tetapi lebih dari itu ada catatan sejarah yang menyimpang dari pemahaman umum yang terdapat dalam cerpen ini. Cerpen ini membawa ingatan pembaca kepada sejarah perang Paderi yang disebabkan oleh disharmonis antara kaum adat dan agama. Dalam sejarah, kelompok agama mengalami pertentangan dengan kaum adat. Kelompok agama dianggap pahlawan karena berhasil mengusir penjajah dari tanah Minangkabau. Sementara itu, dalam ramuan penangkal kiamat, kelompok saudagar dari tanah para nabi dan anak muda yang disebut melakukan pemurnian ajaran agama Islam disebut menyerang pedagang dan menimbulkan kekacauan dalam negeri. Kosakata yang dirangkai dalam bentuk kalimat menimbulkan interpretasi baru yang berpeluang untuk menggiring opini publik tentang kelompok agama sebagai pihak yang melakukan kekerasan untuk menegakkan ajaran agama. Itu kali kedua ia meminta berdoa oleh Amai Tuo. Sebelumnya ia ketika Pak Gae malin suami Amai Tuo. Itu kali kedua ia meminta berdoa oleh Amai Tuo. Sebelumnya ialah ketika Pak Gae malin suami Amai Tuo belum pulang pada waktu yang dijanjikan, sedangkan dari mulut ke mulut tersiar kabar amuk perang tidak direlakan di perbatasan nagari. Di ujung sebuah pendakian, rombongan pedagang Pak Gae berhadapan-hadapan dengan segerombol pendekar kampung yang telah termakan hasutan para saudagar dari tanah kelahiran para nabi. Akhir kata, buku ramuan penangkal kiamat ini ada sejumlah cerpen di dalamnya yang sangat menarik bagi saya atau
juga menariklah bagi teman-teman. Kalau teman-teman suka membaca buku, di situ ada pesan tersirat maupun tersirat di dalamnya yang mungkin sangat berguna lah bagi kita. Jadi kisah-kisah dalam ramuan penanggal kiamat mengulik perkara agama, adat istiadat, sejarah, keluarga, serta perasaan manusia dalam kentalnya budaya Minangkabau. Setiap kisah membawa pembaca menyusuri aneka persoalan sekaligus benturan yang kerap terjadi. Mungkin itulah pembahasan saya kali ini. Nanti kita lanjut kalau ada pembahasan lagi ya. Udah guys, selamat malam guys. Terima kasih semuanya. Capek guys, sumpah.